مشكورا. صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin imamil muttaqin al-hashiril aqibil amin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin salawatullahi alaihim ajma'in. Amma ba'd. Yang mulia para kiai, para asatidah, sesepuh, jamaah sekalian, terutama sekali guru-guru kita, diantaranya Al-Ustaz Kiai Haji Imam Baihaqi, Al-Ustaz Kiai Haji Syaraful Anwar, dan para asatidah lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, takut keliru di dalam penyebutannya, namun sekali lagi tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap keseluruhannya. Keluarga besar Tuan Guru Haji Ahmad bin Haji Abdullah, segenap panitia, alhamdulillah wa syukurillah, pagi menjelang siang ini saya bisa bersilaturahim ke tempat ini dari Klender, yang ternyata setelah saya ketahui almarhum Guru Ahmad ini adalah teman bapak saya, sama-sama belajar dengan Guru Marzuki bin Mirsad. Dulu bapak saya cerita, ya, di antara teman-temannya selain Guru Ahmad ini ada Kiai Nur Ali, kemudian ada Kiai Mukhtar Kaliabang, ayahnya almarhum Kiai Aminuddin Mukhtar, kemudian juga Kiai Ahmad Mukhtar, mertuanya Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ya, atau ayahnya dari Kiai Syatiri Ahmad, ya. Kemudian Guru Haji Abdul Hadi bin Guru Ismail Kebembem, dan lain-lain teman-temannya. Jadi Masya Allah, ketika saya diajak kemari dengan Ustadz Mas, udah bersama kemarin Guruan? Maskur, ya. Alhamdulillah, saya merasa berbahagia. Ini bukan saya numpang kemari, bukan ngendon. Ini adalah kampung saya juga, kampung keluarga saya juga, Masya Allah. Kenapa? Karena dulu ketika saya kecil naik sepeda suka beli ikan cupang di Muara. Mas, ada ikan cupang di Muara dulu ya, ada jual gitu. Asal saya naik sepeda ditanya dari mana, dari Klender. Anak Guru Hasbi ya? Iya, sini mampir. Jadi saya dikasih rambutan, minum dari satu rumah ke rumah yang lain gitu ya. Tapi itulah bagian daripada cerita saya, Masya Allah. Cuma memang ke Mekahnya, kalau tadi saya dengar riwayat manaqibnya itu duluan dari Guru Ahmad. Karena bapak saya ketika belajar dengan Guru Marzuki
Kemudian tahun 34 abangnya bapak saya namanya Kiai Hasbullah bareng-bareng dengan Kiai Nur Ali itu berangkat ke Mekah. Ketika dalam perjalanan tahun 34 Guru Marzuki meninggal, wafat. Benar ya, tahun 34 ya Guru Marzuki ya. Bapak saya dari Muara itu ke Buntet belajar sama Kiai Abbas ya. Tapi sebelum ke Muara belajar sama kakek saya Mualim Gayar, karena dulu kakek saya Mualim Gayar dengan Guru Marzuki ngaji bareng-bareng sama Habib Usman. Ketika sudah agak besaran dikit, kata Habib Usman, kakek saya dengan Guru Marzuki diminta untuk belajar ke Mekah. Jadi berteman emang dari kecil dengan Guru Marzuki. Nah, makanya bapak saya dititip ke Guru Marzuki untuk mengaji dan bertemu dengan Guru Ahmad, yang ternyata Guru Ahmad sudah lebih awal berangkat ke Mekah. Kalau tadi kita dengarkan manaqibnya, Masya Allah. Kalau bapak saya berangkat ke Mekahnya tahun 38, sudah dari Buntet, ya sudah ngaji dari Buntet, sudah ngaji sama Guru Babah Pekojan, ya dan lain-lain. Nah, jamaah sekalian yang mulia, saya sangat bahagia sekaligus haru apa yang tadi disampaikan oleh salah seorang perwakilan murid daripada Guru Ahmad, Ustadz Haji Syaroful Anwar, ya, itu merupakan suatu kebanggaan bahwa yang namanya guru-guru itu ingin mencetak murid-muridnya, keluarganya, santrinya, warganya menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita ingat. Guru-guru kita dulu, Masya Allah, ikhlasnya luar biasa. Makanya ngaji dari alif sampai ya aja berkah. Ya. Saya kalau ngajar di beberapa tempat, itu ketika saya mengisi pengajian, ada murid-murid bapak saya. Semisal saya ngajar di Legoa, tahu Legoa enggak? Ya, dulu saya ngajar ke Legoa, belum ada perumahan Harapan Indah, belum ada, masih sawah. Jadi saya jalannya lewat Kaliabang, Tengah, terus Penggarutan, belakangan Harapan Indah itu sawah diuruk. Nah, bisa lewat situ. Itu ketika saya taklim di sana, orang-orang pada tanya, emang itu anak Guru Hasbi? Gitu. Karena waktu dia pada mukim di Klender dan Watonia, saya masih kecil. Nah, belakangan saya ngajar di tempat-tempat lain, itu banyak pada bilang, dulu lagi ngaji sama guru, saya ini disuruh dorong-dorong sepeda. Jadi santri Al-Watonia, Klender dulu, kalau ngaji pasti disuruh dorong sepeda sama bapak saya. Bapak saya naik, duduk, ya, nggak ngencut, santrinya pada lari-lari dorong. Kalau datang mondok ke Al-Watonia, itu disuruh gali lubang, gali empang, karena nanti tanahnya dibuat nguruk madrasah. Asal dia ngaji, dipanggil kepala pondok, namanya Ustadz Dasuki. Ini nanti dia kekuatannya cuma 2 bulan, karena gali lubang cuma segitu. Nanti dia kekuatannya 2 tahun. Jadi dari mulai gali lubang itu udah ditakar bahwa kekuatannya sekian lama. Ini barangkali banyak dimiliki oleh murid-murid Guru Marzuki. Termasuk mungkin Guru Ahmad ini rahasianya banyak keluarga dan murid-muridnya yang tahu bagaimana kalimatnya itu kalimat yang sangat luar biasa sekali. Dulu ketika saya dipanggil oleh incing saya, incing mantu, Kiai Mursidi bin Guru Maising Al-Falak, saya manggil incing karena istrinya Kiai Mursidi adalah adik bapak saya yang nomor 5. Jadi beliau
perempuan melangkahi abang-abang ya, termasuk bapak saya dilangkahi. Ketika saya dipanggil sama Ki Mursidi bin Guru Maisin, mungkin dulu ngajar di sini ya, Guru Ki Mursidi di Hayatul Islam ya. Itu kata Ki Mursidi Saifullah, dia sampai duduk di ini kursi yang goyang-goyang itu tuh. Saya duduk di balik, kemudian encing saya, Cing Asia binti Mu'alim Haji Gayar, istri beliau, kasih saya teh. Dia cerita, dulu Guru Marzuki begini, omongannya kata dia, kepada Ki Mukhtar Kaliabang, Tar, gitu. Nanti lu, gitu, ngomongkan lu aja. Nanti lu nyusul ke Mekah, nyusul teman-teman lu udah ke Mekah, lu nyusul, tapi lu kawin dulu sama janda katanya. Jodoh lu adalah janda, gitu. Bener aja tuh, belakangan Guru Marzuki meninggal, dia kawin sama janda. Belakangan justru janda itu yang ngongkosin Ki Mukhtar berangkat ke Mekah nyusul teman-temannya. Itulah omongan Guru Marzuki. Saya yakin Guru Ahmad juga, cuman murid-muridnya belum mengangkat cerita-cerita yang sangat luar biasa dari Guru Ahmad. Karena rata-rata murid Guru Marzuki begitu. Ya. Nah, saudara sekalian, ini kenapa saya sampaikan? Karena kita sudah ingat innama yakhshallaha min ibadihil ulama, ya. Bagian ini setelah Guru Ahmad ini belajar sama Guru Marzuki, kemudian belajar ke Mekah, mengabdi, Masya Allah, yang dia inginkan adalah murid warga ini menjadi orang-orang yang saleh, orang yang baik, dan cinta kepada tanah air. Karena ini yang ditanamkan oleh para ulama dengan konsep hubbul watan minal iman. Ini terkait dalam peringatan 77 tahun HUT RI. Apalagi tadi disebutkan oleh cucu ya, datanya ya, bagaimana dia almarhum mengurus NU yang sedemikian rupa. Saudara sekalian, mungkin kita ingat Mbah Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah itu ketika tahun 1914 pulang dari Mekah, kan dia bergabung dengan Syarikat Islam yang dinahkodai, dipimpin oleh Omar Said Cokro Aminoto ya, KOS Cokro Aminoto ya, Hos Cokro Aminoto. Itu kan belakangan di 1914 itu Kiai Wahab Hasbullah masih belum tenang. Dia ingin punya ormas yang luar biasa yang ditanamkan hubbul watan minal iman. Walaupun gerakan dari Syarikat Islam juga politik untuk kemerdekaan juga. Barulah 1916 dia ciptakan lagu yang namanya Subhanul Watan, yang lebih kita kenal Ya Lal Watan, yang pada tahun 2016 atas gagasan Ibu Khofifah Indar Parawangsa menjadi lagu kebangsaan nasional juga. Makanya karena bukan punya NU saja, ini banyak diakui di gereja-gereja sekarang. Gereja pada lagu Ya Lal Watan dinyanyiin itu ya. Nggak usah dipikirin. Yang perlu dipikirin duitnya Ferdi Sambo. Itu kalau seandainya Ferdi Sambo duitnya dibagi kemarin gak usah banyak-banyak, dikit aja. Berapa duit sih kemarin itu Pak Ketua Panitia? Saya tahu sini 200 triliun. 8 juta. Bukan, duitnya Ferdi Sambo 200 triliun. hampir 1 triliun ya. Kalau dibagi itu ke perumpung, ya Allah, dikasih gak usah banyak-banyak, dibeliin cendol aja. Tenggelam ini kampung ini. Gak usah dipikirin duit Ferdi Sambo. Iya, gak usah dipikirin. Sekarang di hotel kok dia. Hah? Di hotel di sekarang. Oh, lagi tenang di sana ya, biarin. Di hotel sekarang dia. Nah, Tenang dia. saudara sekalian, ini yang perlu kita tanamkan. Orang-orang tua kita, guru-guru kita sudah menanamkan yang sedemikian rupa. Ya.
Untuk itu, sebagai generasi penerus, untuk senantiasa menjaga marwah daripada Guru Ahmad ini, kita harus jaga perjuangan-perjuangannya. Alhamdulillah. Ini pengajiannya nerusin di sini apa di mana nih? Di sini, di rumah ini. Ini memang rumah beliau ini. Rumah anaknya ya. Mudah-mudahan anak-anaknya, cucu-cucunya bisa terus meneruskan perjuangan dari Guru Ahmad. Amin. Saudara sekalian, yang semacam ini harus ditanamkan. Kalau kita ngaji di kampung kita, barangkali masih belum puas, kita ngaji lagi kemana? Biar dapat ilmu yang luas. Kalau nggak ada di kampung kita, banyak orang pada lari ke Jawa. Udah dari Jawa, banyak yang lari ke Timur Tengah. Tapi kalau dulu Timur Tengahnya pulangnya bener. Sekarang kalau kurang-kurang hati-hati, nanti malah justru bentrok sama orang kampung. Ya, kalau dia kurang-kurang memahami tentang yang macam-macam itu, ya. Makanya sebelum matang betul, jangan kemana-mana dulu, supaya ketika pulang, walaupun kita masuk ke lautan, tetap kayak ikan, tetap tawar-tawar juga, ya. Kan sekarang banyak paham-paham yang berbeda. Guru kita sudah mengajarkan sedemikian rupa. Belakangan yang datang, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini salah, ini bid'ah, kan jadi repot urusannya. Nah, oleh karena itu, jamaah sekalian, mari kita belajar, dan anak-anak kita juga diserahkan ke lembaga pendidikan yang kebetulan kita harus tahu, yang harus kita tahu sanadnya dan pemahamannya. Karena belakangan banyak saudara, ya bukan sekedar di kampung kita, yang lain-lain juga banyak. Ketika dia pulang, bapaknya udah disalah-salahin. Iya, bapaknya ikutin tahlil, salah tuh Pak. Nabi kagak tahlil. Iya, salah katanya. Ini salah, ya Allah. Ya, sayang betul saudara sekalian. Saya sih tidak bermaksud gimana-gimana, tapi ini untuk mengingatkan kita agar kita pandai-pandai menjaga. Ya, jangan sampai keyakinan, tradisi yang sudah dibentuk oleh guru-guru kita menjadi berbeda dengan sekembalinya generasi muda kita. Saya pernah diajak bicara sama Timur Sidi bin Guru Maisin. Saifullah sini, gitu. Ada apa Cing? Ini masyarakat kita bagus, ya. Dulu yang namanya palang pintu itu ketika pernikahan sama engkong ente Mualim Gayar sama Guru Marzuki di stop tuh, diganti dengan tahlil. Jadi pernikahan itu diisinya dengan tahlil, diisinya dengan baca maulid, bisa maulid. Sekarang katanya, ini sih omongan beliau ini ya, sekarang maulidnya kalah itu mau palang pintu. Apalagi kita dengerin yang ngomong kasar-kasar banget. Kalau ngomongnya bagus, bahasanya terdidik, palang pintu silakan, tahlil silakan, maulid silakan, bagus itu. Jangan sampai gara-gara palang pintu, tahlil sama maulid hilang. Gitu ya. Jangan marah ya, main tukang main silat palang pintu, jangan marah ya. Nah, ini bentuk tazkirah dari saya. Jangan sampai ketika mengeluarkan kalimat-kalimat pantun, kalimatnya kalimat yang tidak baik, kalimat kasar, kalimat yang mengandung makna-makna yang kagak bagus, tapi isi dengan kalimat yang bagus. Yang kedua, jangan sampai memunculkan tradisi itu menghilangkan bacaan-bacaan maulid yang memang ada hubungannya saudara sekalian. Kenapa saya bilang antara nikah dengan baca sholawat ini ada hubungannya? Kan kita pernah dengar guru kita cerita,
Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, kan Nabi Adam di dalam surga berasa sendirian. Sama kayak kita di rumah kalau kagak ada bini. Sendirian gak rasanya? Ya. Teman saya, istrinya baru meninggal. Ya, teman, dia unjukin foto. Pak Saifullah, ini calon istri saya. Lah, perasaan istri ente baru kemarin dikuburin. Iseng di rumah, iseng katanya. Diunjukin fotonya. Kapan? Nunggu 40 hari. Lah ngapa nggak besok aja? Apa kata mertua atau dia gitu? Begitu saudara sekalian. Sama Sayyidina Adam alaihissalam juga ketika dia diciptakan oleh Allah berasa sendirian. Lalu Allah ciptakan Ibu Hawa, ya. Ketika Nabi Adam setelah ditidurkan